Kamu di rumah saja, jangan manja, ucap suamiku dingin sebelum pergi menemani selingkuhannya melahirkan, membiarkanku meregang nyawa sendirian dalam sakit. Dia pikir aku bodoh. Saat dia pulang nanti, bukan aku yang menyambutnya, melainkan pemilik rumah baru. Nikmatilah hidup di jalanan, suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat tubuhku menggigil hebat di atas sofa ruang tengah yang terasa semakin luas dan sepi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisku, membasahi bantal sofa yang sudah berhari-hari menjadi saksi bisu penderitaanku. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk persendianku, sebuah sensasi nyeri yang sudah menjadi teman akrabku selama 6 bulan terakhir. Namun, rasa sakit di tubuhku ini tidak sebanding dengan perih yang menyayat hatiku saat melihat pemandangan di hadapanku. Faris, lelaki yang telah menikahiku selama 5 tahun, sedang sibuk mondar-mandir dengan langkah ringan dan wajah yang sulit menyembunyikan kegembiraan. Di lantai, sebuah koper besar berwarna hitam, koper yang dulu kami beli bersama saat bulan madu, sudah terbuka lebar. Tangan Faris dengan cekatan memasukkan pakaian-pakaian terbaiknya. Kemeja flanel kotak-kotak, celana chino krem, hingga jaket kulit kesayangannya, semua masuk ke sana dengan rapi. Aroma parfum maskulin yang menyengat dari tubuhnya memenuhi ruangan, aroma yang dulu selalu membuatku merasa aman, tapi kini hanya membuat perutku mual karena rasa muak. Aku mencoba bangun, menopang tubuhku yang ringkih dengan sikut yang gemetar. Napasku tersengal-sengal hanya karena gerakan sederhana itu. "Mas," panggilku lirih, suaraku parau dan kering. Tenggorokanku terasa seperti padang pasir yang tandus. "Kamu benar-benar mau pergi sekarang?" "Badanku panas sekali, Mas. Obat pereda nyeriku habis. Tolong jangan pergi dulu." Faris berhenti sejenak dari kegiatannya melipat baju. Dia menoleh ke arahku, tapi tidak ada sorot khawatir di matanya. Yang ada hanyalah tatapan jengah, seolah aku adalah serangga pengganggu yang hinggap di bahunya. Dia menghela napas panjang, sebuah tanda ketidaksabaran yang sangat jelas. "Ya ampun, Nisa. Aku kan sudah bilang dari kemarin," jawabnya dengan nada tinggi yang menyentak telingaku. Dia kembali sibuk memadatkan isi kopernya. "Aku ini ada tugas luar kota mendadak. Ini urusan proyek besar. Kalau proyek ini gol, keuangan kita bisa membaik. Kamu tahu sendiri kan bisnisku lagi hancur-hancurnya? Ini semua demi kita, Nisa." "Tapi aku takut, Mas." Air mataku mulai menetes, bukan karena cengeng, tapi karena rasa takut menghadapi malam sendirian dengan kondisi fisik selemah ini. Kalau nanti malam demamku naik lagi bagaimana? Kalau aku pingsan dan tidak ada orang, bagaimana? Tolonglah, tunda 1 hari saja. Atau setidaknya, antarkan aku ke rumah ibu dulu. Mendengar permintaanku, Faris membanting baju yang sedang dipegangnya ke dalam koper. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah lebar yang mengintimidasi. Wajahnya yang tampan kini terlihat bengis. Dia berdiri menjulang di hadapanku yang terbaring lemah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Nisa, dengar baik-baik," bentaknya. Suaranya menggema di ruang tamu yang berplafon tinggi itu. "Kamu itu cuma sakit autoimun, bukan mau mati. Jangan mendramatisir keadaan. Rumah ibumu itu jauh, macet, aku bisa ketinggalan kereta kalau harus mengantar kamu dulu. Kamu di rumah saja sendiri, jangan manja. Aku harus kerja keras banting tulang keluar kota buat masa depan kita, buat bayar utang-utang kita, kamu malah merengek terus seperti anak kecil. Minum air putih yang banyak, tidur. Jangan cuma mengeluh." Kalimat itu menampar kesadaranku lebih keras daripada tamparan fisik. "Jangan manja." Dia bilang aku manja? Padahal selama ini aku menahan sakit sendirian agar tidak menyusahkannya. Aku bahkan rela tidak kontrol ke dokter bulan ini, karena dia bilang tidak ada uang. Faris tidak menunggu jawabanku. Dia berbalik, menutup resleting kopernya dengan kasar, lalu menyambar kunci mobil di atas meja. Dia bahkan tidak repot-repot mengecup keningku atau sekadar menyentuh tanganku sebagai salam perpisahan. Dia hanya melirik jam tangannya dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang jauh lebih penting yang sedang menunggunya di luar sana daripada istrinya yang sedang sakit keras. Aku berangkat.
Kunci pintu. Jangan bukakan pintu buat siapa-siapa. Ingat, hemat listrik, perintahnya tanpa menoleh lagi. Langkah kakinya terdengar tegas meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil menderu di halaman, diikuti suara ban yang bergesekan dengan aspal, menjauh, dan akhirnya menghilang di telan jarak. Suasana kembali hening. Hening yang mencekam. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir membasahi pipi yang tirus ini. Tapi, di balik kelopak mataku yang tertutup, tidak ada lagi doa untuk keselamatan suamiku. Yang ada hanyalah gambaran kebenaran yang menyakitkan. Faris berbohong. Dia tidak pergi untuk urusan bisnis. Tidak ada proyek besar yang menunggunya di luar kota. Tidak ada klien yang harus ditemui. Aku tahu persis kemana dia pergi dan siapa yang menunggunya dengan penuh harap di sana. Dia pergi ke kota sebelah untuk menemani Eliza, perempuan simpanannya, yang dijadwalkan melahirkan hari ini melalui operasi sesar. Dia pergi untuk menyambut kelahiran anak haram mereka, anak yang dia nantikan dengan penuh cinta, sementara dia membuangku di sini seperti sampah. Ironis sekali, dia memintaku berhemat listrik, mematikan AC meski aku kegerahan karena demam, dan melarangku membeli obat paten yang mahal, dengan alasan kami bangkrut. Padahal, dia baru saja memesan kamar VVIP di rumah sakit swasta termahal di kota sebelah untuk selingkuhannya. Dia bilang dia bekerja demi masa depan kami, padahal dia sedang membangun masa depan baru bersama wanita lain di atas penderitaanku. Perlahan, aku membuka mata. Rasa sakit di tubuhku masih ada, tapi kini ada api kemarahan yang mulai membakar rasa takut dan sedihku. Aku bukan wanita lemah seperti yang Faris pikirkan. Dia lupa siapa aku sebelum penyakit ini menggerogotiku. Dia lupa bahwa rumah mewah tempat kami tinggal ini, mobil yang dia bawa, dan modal usaha yang dia bilang bangkrut itu, semuanya berasal dari warisan orang tuaku. Dia lupa bahwa Nisa yang dia nikahi adalah wanita cerdas yang pernah memimpin perusahaan ayahnya sebelum memilih menjadi ibu rumah tangga yang berbakti. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, aku merogoh sisi bantal sofa. Tanganku yang gemetar menggenggam ponsel pintarku. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan yang baru saja masuk 5 menit yang lalu, tepat saat Faris sedang sibuk memarahiku. Pesan itu dari aplikasi mobile banking. Dana masuk, 3.500.000.000 rupiah, 3.500.000.000 rupiah. Keterangan, pelunasan jual beli rumah dan tanah, Bapak Hadi. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang getir. Faris pikir dia bisa meninggalkanku begitu saja dan kembali lagi nanti seolah tidak terjadi apa-apa. Dia pikir dia bisa terus memanfaatkanku dan hartaku sambil bersenang-senang dengan wanita lain. Kamu benar, Mas, bisikku pada ruang kosong yang dingin itu. Aku tidak akan manja lagi. Aku akan sangat mandiri. Begitu mandirinya, sampai-sampai aku menjual rumah ini tanpa memberitahumu. Kamu bilang ini demi masa depan kita? Maaf, Mas, masa depan itu sudah tidak ada. Aku menatap sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang mewah. Sofa kulit impor dari Italia, lukisan mahal di dinding, lampu gantung kristal yang berkilauan. Semua ini milikku. Dan semua ini sudah kujual. Faris tidak tahu bahwa sertifikat rumah ini masih atas namaku, Nisa Andini, dan aku tidak pernah sebodoh itu untuk membalik nama menjadi miliknya, meskipun dia berkali-kali membujukku dengan alasan, bukti cinta. Faris pergi dengan keyakinan bahwa dia memegang kendali atas segalanya. Bahwa istrinya yang sakit-sakitan akan tetap di sini, menunggu dengan setia, dan menerima segala kebohongannya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja meninggalkan rumah yang bukan lagi tempatnya untuk pulang. Dia tidak tahu bahwa saat dia melangkahkan kaki keluar pintu tadi, dia telah kehilangan satu-satunya atap yang menaunginya dari kerasnya dunia. Selamat bersenang-senang dengan keluarga barumu, Mas. Nikmatilah momen menjadi ayah baru itu sepuas-puasnya. Karena ketika kamu kembali nanti, realita akan menghantamu lebih keras daripada penyakit yang sedang menyerangku ini. Ingatanku melayang mundur ke 6 bulan yang lalu. Masa di mana langit di atas kepalaku seolah runtuh menimpa tubuhku tanpa ampun. Saat itu adalah hari di mana dokter memvonisku mengidap penyakit autoimun langka yang menyerang persendian dan sistem sarafku. Ruang praktik dokter spesialis itu terasa sangat dingin, atau mungkin hanya perasaanku saja yang membeku.
Dokter pria parubaya dengan kacamata tebal itu menjelaskan panjang lebar tentang kondisiku, tentang obat-obatan yang harus kuminum seumur hidup, dan tentang terapi rutin yang harus kujalani agar aku tidak lumpuh total. Aku duduk di kursi pasien, meremas tas tanganku dengan kuat, berusaha menahan tangis. Di sampingku, Faris duduk dengan wajah tegang. Awalnya, aku mengira ketegangannya adalah bentuk kekhawatiran seorang suami terhadap istri tercintanya. Betapa naifnya aku saat itu. Biayanya cukup besar, Pak, Bu, kata dokter itu sambil menyodorkan rincian estimasi biaya pengobatan per bulan. Obat-obatan ini sebagian besar impor dan belum ditanggung asuransi biasa. Selain itu, Ibu Nisa harus menghindari stres dan butuh asupan nutrisi yang sangat baik. Faris mengambil kertas itu, matanya membelalak melihat deretan angka 0 di sana. Wajahnya yang tegang berubah menjadi pucat, lalu merah padam. Dia tidak bertanya, apakah istri saya bisa sembuh, Dok? Atau, apa yang terbaik untuk istri saya? Tidak. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, apa tidak ada obat generik yang lebih murah? Ini harganya tidak masuk akal, Dok. Dokter itu menatap Faris dengan sedikit heran di balik kacamatanya. Pak, ini menyangkut kualitas hidup istri Bapak. Kalau tidak ditangani dengan obat yang tepat, kerusakannya bisa permanen. Sepulang dari rumah sakit, di dalam mobil, Faris memukul setir dengan keras. Aku tersentak kaget. Sial, umpatnya. Kenapa harus sakit begini sih? Nis, kamu tahu kan bisnisku lagi goyang? Klien banyak yang kabur, utang supplier menumpuk. Sekarang ditambah biaya sakitmu yang selangit ini. Mau cari uang di mana lagi aku? Air mataku tumpah saat itu juga. Aku merasa bersalah. Merasa menjadi beban. Maafkan aku, Mas, aku juga tidak mau sakit begini. Kalau memang berat, aku minum obat warung saja, tidak usah terapi. Faris menoleh, menatapku dengan tatapan yang saat itu kuartikan sebagai keputusasaan, padahal itu adalah awal dari manipulasinya. Bukan begitu, sayang. Aku cuma pusing. Kita harus berhemat gila-gilaan mulai sekarang. Tidak ada lagi belanja baju, tidak ada makan di luar, AC dikurangi, langganan internet diputus saja. Uang yang ada harus diputar buat modal usaha supaya kita bisa makan. Sejak hari itu, neraka duniaku dimulai. Faris memangkas semua akses keuanganku. Dia mengambil alih kartu debit dan kartu kreditku dengan alasan, agar aku tidak boros. Dia memberiku uang jatah mingguan yang sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membeli buah-buahan atau vitamin yang disarankan dokter. Aku menurut. Aku menjadi istri penurut yang bodoh, karena percaya bahwa suamiku sedang berjuang mati-matian demi kami. Aku makan nasi dengan telur dadar dan kecap setiap hari, sementara tubuhku membutuhkan protein tinggi. Aku menahan sakit di malam hari tanpa AC, padahal dokter bilang suhu panas bisa memicu peradanganku. Aku melihat tubuhku makin kurus, wajahku makin kusam, dan rambutku mulai rontok. Setiap kali aku mengeluh sakit, Faris akan selalu membalas dengan cerita tentang betapa sulitnya dia mencari uang, tentang betapa lelahnya dia bekerja sampai malam. Hingga suatu hari, 3 bulan yang lalu, kebohongan itu mulai terkelupas. Siang itu, aku sedang memilah pakaian kotor Faris untuk dimasukkan ke mesin cuci. Karena kami berhemat, aku memecat asisten rumah tangga dan mengerjakan semuanya sendiri, meski sendi-sendiku menjerit kesakitan. Saat merogoh saku celana bahan yang biasa dipakai Faris ke kantor, jariku menyentuh gumpalan kertas truk yang lupa dibuang. Biasanya aku langsung membuangnya, tapi entah kenapa hari itu firasatku berkata lain. Perlahan, aku membuka gumpalan kertas itu dan meratakannya di atas telapak tangan. Mataku menyipit membaca tulisan yang mulai pudar tintanya. Toko perlengkapan bayi, Little Star, tanggal, 2 hari yang lalu item. 1 stroller baby ele premium, Rp4.500.000 2. Box bayi kayu jati, Rp3.200.000 3. Set baju newborn branded, 3 lusin, Rp1.500.000 total. Rp9.200.000 pembayaran, debit card platinum. Napasku tercekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rp9.200.000? Faris bilang dia tidak punya uang Rp200.000 untuk menebus resep vitamin tulangku minggu lalu. Dia bilang bisnisnya hancur.
Dia memarahiku habis-habisan karena aku lupa mematikan lampu kamar mandi yang membuat tagihan listrik naik Rp50.000. Tapi dia bisa menghabiskan 9 juta dalam sekali gesek untuk perlengkapan bayi. Bayi siapa? Kami belum punya anak. Dan dokter bilang aku sulit hamil karena kondisiku. Tangan dan kakiku gemetar hebat. Lebih hebat daripada tremor akibat sakitku. Rasa curiga yang selama ini kutepis kini meledak menjadi kepanikan. Aku berlari tertatih-tatih menuju ruang kerja Faris. Aku tahu dia selalu menyimpan dokumen penting di laci paling bawah yang terkunci. Tapi aku ingat dia menyembunyikan kunci cadangan di balik bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dengan panik, aku menurunkan bingkai foto itu, menemukan kunci kecil yang direkatkan dengan selotip, dan segera membuka laci keramat itu. Di dalamnya, aku menemukan sebuah map plastik bening yang disembunyikan di bawah tumpukan tagihan. Di dalam map itu, duniaku runtuh sepenuhnya. Ada lembaran hasil USG 4D yang menunjukkan wajah bayi laki-laki yang sehat dan montok. Di pojok kertas USG itu tertulis nama pasien, Nyonya Eliza Permata. Dan di kolom penanggung jawab, TN Faris Hermawan, suami. Tanggal USG itu baru minggu lalu. Tidak hanya itu, aku menemukan bukti pemesanan kamar VVIP di Emerald Maternity Hospital di luar kota untuk perkiraan tanggal melahirkan bulan ini. Biaya bookingnya saja sudah puluhan juta rupiah, dan sudah lunas dibayar. Aku terduduk lemas di lantai ruang kerja yang dingin. Rasanya sakit sekali. Jauh lebih sakit daripada saat jarum suntik menembus kulitku setiap bulan. Ternyata selama ini, kebangkrutan, itu hanya dongeng. Uang itu ada. Harta itu ada. Tapi bukan untukku. Bukan untuk menyembuhkan istrinya yang sakit. Uang itu dialirkan untuk membiayai kehidupan mewah wanita lain dan anak yang dikandungnya. Aku melihat diriku di cermin lemari kaca di sudut ruangan. Kurus, pucat, berantakan, dan tampak menyedihkan. Pantas saja Faris jijik padaku. Dia sudah punya mainan baru yang segar, cantik, dan subur bernama Eliza. Dia sengaja membiarkanku sakit tanpa pengobatan yang layak. Mungkin dia memang berharap aku mati perlahan-lahan agar dia bisa menguasai semua asetku dan hidup bahagia bersama keluarga barunya tanpa gangguan. Kamu jahat, Mas. Kamu iblis, racauku di tengah tangis yang meledak tanpa suara. Rasa cintaku yang tulus selama 5 tahun ini dibalas dengan racun yang mematikan. Dia menelantarkanku dalam kemiskinan palsu sementara dia membangun istana untuk pelakor itu. Saat itulah, di lantai ruang kerja yang dingin itu, air mataku mengering. Kesedihan berganti menjadi dendam yang membara. Aku bersumpah demi rasa sakit yang kurasakan setiap detik di tulangku, aku tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaanku. Jika Faris bisa bermain peran sebagai suami yang miskin, maka aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya menjadi miskin yang sesungguhnya. Aku mengembalikan semua bukti itu ke tempat semula dengan rapi. Aku menghapus jejak air mataku. Aku kembali ke ruang tengah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa saat Faris pulang malam harinya. Aku mulai menyusun rencana. Rencana yang tenang, sunyi, tapi mematikan. Dan hari ini, saat dia melangkah keluar pintu dengan kesombongannya, adalah langkah pertama dari eksekusi rencanaku. Dia pikir dia yang memegang kendali permainan. Dia salah besar. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah bandarnya. Setelah hari di mana aku menemukan bukti kehamilan Eliza, aku tidak langsung meledak. Aku tahu, jika aku melabrak Faris saat itu juga tanpa persiapan, aku akan kalah. Faris licik, dan kondisiku yang lemah secara fisik membuatku berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia bisa saja memutarbalikkan fakta, menuduhku berhalusinasi karena efek obat, atau lebih parah lagi, melakukan kekerasan fisik yang tidak bisa kulawan. Jadi, aku memilih strategi diam. Aku menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Seminggu setelah penemuan bukti USG itu, kesempatan emas kembali datang. Faris sedang mandi, dan dia meninggalkan ponselnya tergeletak di meja nakas dalam keadaan tidak terkunci. Biasanya dia sangat protektif terhadap benda pipi itu, membawanya kemanapun bahkan ke kamar mandi. Namun hari itu, mungkin karena terburu-buru atau merasa terlalu aman, karena menganggap istrinya sedang tidur pulas akibat obat penenang, dia lengah. Dengan jantung berdegup kencang, aku meraih ponsel itu. Tanganku gemetar,
Bukan karena penyakitku, tapi karena adrenalin. Aku tidak membuka galeri foto atau pesan WhatsApp dengan Eliza. Aku sudah tahu soal itu dan itu hanya akan menyakitiku lebih dalam. Kali ini, aku mencari sesuatu yang lain. Insting bisnisku yang dulu pernah memimpin perusahaan ayah mendadak menyala. Kebohongan Faris soal bangkrut terasa janggal. Jika dia punya uang untuk Eliza, berarti dia tidak bangkrut. Tapi jika dia tidak bangkrut, kenapa dia begitu pelit padaku? Ada potongan puzzle yang belum lengkap. Aku membuka aplikasi emailnya. Kosong. Bersih. Terlalu bersih untuk ukuran pengusaha. Lalu aku membuka folder, sampah, atau trash. Disitulah aku menemukan harta karun yang sesungguhnya. Bukan harta dalam arti kekayaan, melainkan kunci kehancurannya. Ada puluhan email bernada ancaman dari berbagai platform pinjaman online ilegal dan situs judi online. Mataku membelalak membaca nominal yang tertera di sana. Tagihan tertunggak, 500 juta rupiah. Bunga berjalan, 20% per bulan. Total kewajiban di platform A, 1 miliar 200 juta rupiah. Aku menggulir layar lebih cepat. Ada tagihan dari kartu kredit yang sudah over limit, ada surat peringatan dari bank soal kredit macet usaha, dan yang paling mengerikan, ada email konfirmasi deposit ke situs judi bola dengan nilai ratusan juta rupiah yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Ternyata, Faris bukan hanya peselingkuh. Dia adalah pecandu judi. Uang perusahaan warisan ayah yang dia kelola bukan hilang karena proyek gagal atau klien kabur, seperti yang dia ceritakan. Uang itu habis di meja judi online. Dan uang yang dia pakai untuk memanjakan Eliza, itu adalah sisa-sisa terakhir dari pinjaman online yang dia ambil dengan menggadaikan BPKB mobil-mobil operasional kantor. Faris sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Dia terjebak dalam lingkaran setan utang yang bunganya terus menggulung bak bola salju raksasa. Saat itulah aku melihat sebuah draft email yang belum terkirim di kotak keluarnya. Email itu ditujukan kepada seorang notaris rekanan yang aku kenal, memiliki reputasi buruk karena bisa disuap. Judul emailnya membuat darahku mendidih, draft surat kuasa jual aset rumah tanah AN Nisa Andini. Aku membacanya cepat. Isinya adalah rencana Faris untuk memalsukan tanda tanganku atau memaksaku menandatangani surat kuasa jual rumah ini, rumah warisan orang tuaku, satu-satunya aset berharga yang masih tersisa dan belum dia sentuh, karena sertifikat aslinya aku simpan rapat. Dalam draft itu tertulis, dia berencana menjual rumah ini segera setelah Eliza melahirkan. Mungkin dengan alasan untuk biaya pengobatanku yang semakin mahal, padahal tujuannya adalah untuk menutup utang judinya yang sudah jatuh tempo dan dikejar debt collector. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dengan hati-hati tepat saat suara air di kamar mandi berhenti. Aku memejamkan mata, mengatur napas. Rasa takutku lenyap, berganti menjadi sebuah kepastian yang dingin. Sekarang aku tahu kelemahan fatalnya. Faris sangat membutuhkan rumah ini. Tanpa rumah ini, dia akan habis. Debt collector pinjaman ilegal tidak kenal ampun, dan dia tahu itu. Rumah ini adalah nyawanya sekarang. Malam itu, saat Faris sudah mendengkur keras, aku mengendap-endap ke ruang kerjanya lagi. Bukan untuk mencari bukti, tapi untuk memastikan senjata utamaku aman. Aku membuka laci rahasia di balik lemari buku, tempat aku menyimpan kunci brankas kecil milikku sendiri yang tidak pernah diketahui Faris. Di dalam brankas itu, tersimpan sertifikat hak milik, SHM, asli rumah ini dan tanah warisan lainnya. Aku memegang map hijau tebal itu. Inilah nyawaku. Inilah senjataku. Faris mungkin berpikir aku wanita bodoh yang menaruh dokumen penting di lemari baju, atau di laci yang mudah dijangkau. Dia tidak tahu bahwa sejak awal menikah, ayah sudah berpesan untuk memegang dokumen ini sendiri. Kamu butuh ini kan, Mas? Bisikku dalam kegelapan sambil mengelus sampul sertifikat itu. Kamu butuh ini untuk menyelamatkan nyawamu dari penagih utang, dan untuk membiayai hidup barumu dengan Eliza. Rencana itu muncul begitu saja di kepalaku, jernih dan tajam. Jika Faris berniat menjual rumah ini di belakangku atau dengan memaksaku, maka aku harus mendahuluinya. Siapa yang menjual duluan, dia yang menang. Dan karena sertifikat asli ada di tanganku, akulah pemegang kuasa penuh. Hukum di negara ini jelas, harta bawaan atau warisan adalah milik pribadi istri,
bukan harta gono gini, kecuali ada perjanjian lain. Dan kami tidak punya perjanjian itu. Rumah ini 100% milikku. Aku berhak menjualnya kapan saja, kepada siapa saja, tanpa perlu tanda tangan Faris. Malam itu, di tengah kesunyian rumah yang terasa semakin asing, aku menyusun strategi. Aku akan menjual rumah ini secepat mungkin. Aku akan mengubah aset mati ini menjadi uang tunai yang cair, lalu menghilang. Biarkan Faris pulang nanti menghadapi tembok kosong dan tumpukan utang yang akan memangsanya hidup-hidup. Dia pikir dia predatornya di sini? Tidak. Dia hanyalah mangsa yang tidak sadar sedang masuk ke dalam perangkap. Suara deru mesin mobil Faris benar-benar telah lenyap, tertelan hiruk-pikuk jalan raya di kejauhan. Keheningan yang ditinggalkannya seharusnya terasa sepi, tapi bagiku, ini adalah suara lonceng kebebasan. Detik itu juga, aku membuang selimut tebal yang menutupi tubuhku. Rasa sakit di persendianku masih ada. Tentu saja, penyakit autoimun ini nyata dan bukan sandiwara. Tapi semangat untuk menghancurkan Faris memberikan suntikan tenaga yang jauh lebih ampuh daripada obat pereda nyeri manapun. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku menekan kontak nama, Tari Notaris, di ponselku. Halo, Nisa? Kamu baik-baik saja? Suara Tari terdengar cemas di ujung sana. Dia adalah sahabatku sejak SMA, satu-satunya orang yang tahu seluruh rencana gilaku ini sejak awal. Dia juga yang membantuku mengurus semua berkas secara diam-diam selama 2 minggu terakhir. Dia sudah pergi, Tar, jawabku tegas, tanpa basa-basi. Faris sudah berangkat keluar kota. Jalankan rencananya sekarang. Oke, siap. Suara Tari berubah profesional dan sigap. Pak Hadi sudah menunggu instruksi. Dana pelunasan sisa sudah ditransfer tadi pagi. Kan? Kamu sudah cek? Sudah. 3,5 miliar sudah masuk. Bersih. Bagus. Tim angkut barang akan sampai di sana dalam 30 menit. Pembeli furnitur borongan juga akan datang bersamaan. Kamu punya waktu sekitar 4 jam sebelum matahari terbenam untuk mengosongkan rumah itu sepenuhnya. Kamu yakin kuat? Nis, mau aku kirim asistenku buat bantu kamu packing barang pribadi? Tidak usah, Tar. Barang pribadiku tidak banyak. Sisanya biarkan saja dijual atau dibuang. Aku kuat. Aku harus kuat. Aku menutup telepon dan segera bergerak. Langkahku tertatih tapi pasti menuju kamar tidur utama. Aku menyeret koperku sendiri, bukan koper besar, hanya koper kabin kecil. Aku tidak akan membawa banyak kenangan dari rumah neraka ini. Aku membuka lemari pakaian. Baju-baju pesta, tas-tas branded lama, sepatu-sepatu mahal yang dulu kubeli sebelum Faris memiskinkanku, semuanya ku tinggalkan. Aku hanya mengambil beberapa set pakaian santai yang nyaman, dokumen-dokumen penting, perhiasan peninggalan ibu, dan laptop. 30 menit kemudian, sebuah truk box besar dan mobil van hitam berhenti di depan pagar. Pak Hadi turun dari mobil van itu. Pria parubaya berwajah tegas namun ramah itu, tersenyum melihatku sudah berdiri di ambang pintu. Selamat sore, Bu Nisa. Jadi hari ini serah terimanya? Tanyanya sopan. Sore, Pak Hadi. Benar. Silakan masuk. Rumah ini sudah resmi milik Bapak. Sesuai kesepakatan, Bapak terima kosong, kan? Tim pengangkut furnitur sudah datang untuk mengambil sisa barang saya. Pak Hadi mengangguk. Dia tahu situasiku, setidaknya sebagian besar. Aku memberitahunya bahwa aku butuh uang cepat untuk berobat ke luar negeri, dan ingin menjual rumah ini diam-diam dari suami yang Abu Sife. Pak Hadi, yang kebetulan sedang mencari rumah besar untuk investasi di area ini, setuju dengan harga yang kutawarkan karena sedikit di bawah pasar demi proses cepat. Baginya ini bisnis yang menguntungkan, bagiku ini jalan keluar. Silakan, Bu. Jangan khawatir, keamanan rumah ini mulai detik ini tanggung jawab saya. Saya bawa 2 orang security pribadi untuk jaga rumah malam ini juga, kata Pak Hadi, melirik ke arah 2 pria berbadan tegap yang turun dari mobilnya. Aku tersenyum puas. Bagus. Faris tidak akan bisa masuk sembarangan nanti. Bersamaan dengan itu, tim pembeli barang bekas mewah masuk. Mereka bekerja dengan kecepatan kilat. Sofa kulit Italia tempat Faris biasa duduk sambil main ponsel, angkut.
Meja makan Jati tempat dia menghinaku soal makanan? Angkut. Televisi 80 inci kebanggaannya? Angkut. Tempat tidur king size di kamar utama tempat dia memunggungiku setiap malam? Angkut. Aku menjual semuanya dengan harga borongan murah. Aku tidak butuh uangnya. Aku butuh kepuasan melihat jejak Faris lenyap dari muka bumi ini. Dalam waktu 3 jam, rumah mewah 2 lantai itu berubah menjadi kerangka kosong. Gema langkah kaki kini terdengar memantul di dinding-dinding yang telanjang. Tidak ada lagi foto pernikahan kami di dinding. Tidak ada lagi aroma parfum Faris. Yang tersisa hanya lantai marmer yang dingin dan dinding putih yang bisu. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong melompong. Dulu, di sini aku menyambut Faris pulang kerja dengan senyum, membawakannya teh hangat, dan memijat kakinya. Dulu, di sini aku bermimpi membesarkan anak-anak kami. Kini, tempat ini hanyalah sebuah bangunan tanpa jiwa. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa ringan. Seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Bu Nisa, mobil jemputan ibu sudah datang. Panggil Tari yang baru saja tiba untuk menyerahkan salinan akta jual beli terakhir. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku erat. Kamu hebat, Nis. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Aku membalas pelukannya sebentar, lalu melepaskannya. Belum, Tar. Ini baru permulaan. Perang yang sebenarnya baru akan dimulai saat Faris pulang nanti. Aku berjalan keluar pintu utama. Pak Hadi sudah menunggu untuk menerima kunci. Aku menyerahkan gantungan kunci rumah itu, satu set kunci yang selama ini menggantung di tempat kunci dekat pintu. Terima kasih, Pak Hadi. Rumah ini milik Bapak sekarang. Maaf kalau nanti ada tamu tak diundang yang datang marah-marah, kataku. Pak Hadi tertawa kecil, suara baritonnya terdengar menenangkan. Jangan khawatir, Bu Nisa. Saya sudah pegang sertifikat dan akta jual beli. Siapapun yang bikin onar di properti saya, urusannya sama hukum. Ibu fokus saja sama kesehatan ibu. Aku mengangguk hormat, lalu masuk ke dalam taksi online yang sudah kupesan. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah yang pernah menjadi istanaku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke depan, ke jalan raya yang membentang. Tujuanku sekarang adalah sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota yang sudah kusewa atas nama Tari, supaya Faris tidak bisa melacakku. Di sana, aku akan menyembuhkan diriku, meminum obat-obat mahalku yang sekarang sudah bisa kubeli dengan bebas, dan memakan makanan bergizi. Aku akan membangun kembali kekuatanku sambil menunggu hari itu tiba. Hari di mana Faris akan berdiri di depan pagar rumah yang sudah bukan miliknya lagi, dengan bayi di gendongan dan kehancuran di depan mata. Selamat tinggal, masa lalu. Dan Faris, bersiaplah. Waktu bermainmu sudah habis. 2 minggu telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. 2 minggu yang bagiku terasa seperti rehabilitasi jiwa dan raga. Di apartemen kecil yang kusewa atas nama Tari, aku mulai menata kembali kepingan diriku yang sempat hancur. Tanpa tekanan batin dari Faris, dan dengan asupan obat serta gizi yang layak, kondisi kesehatanku membaik dengan pesat. Nyeri di sendi-sendiku berkurang drastis, wajahku mulai merona, dan berat badanku perlahan naik. Namun, penyembuhan terbesarku bukan berasal dari obat, melainkan dari rasa antisipasi. Aku sedang menunggu saat ini tiba. Hari ini adalah hari kepulangan Faris. Aku tahu jadwalnya karena aku masih menyadap email notifikasi tiket keretanya, satu hal kecil yang lupa dia ganti passwordnya. Dia tidak pulang membawa mobil, karena mobil itu ternyata sudah ditarik Leasing diam-diam di kota sebelah saat dia sedang menemani Eliza melahirkan. Itu berita gembira tambahan yang kudapat dari informan Tari. Jadi, dia pulang naik taksi online dari stasiun. Aku tidak berada di dalam rumah itu, tentu saja. Aku memarkir mobil sewaan berkaca gelap di seberang jalan, agak menyerong sekitar 50 meter dari gerbang rumah lama kami. Mesin mobil kumatikan, kaca jendela kututup rapat. Aku mengenakan topi dan kacamata hitam, meski aku tahu tidak akan ada yang mengenaliku di dalam mobil ini. Jantungku berdegup, bukan karena takut, tapi karena adrenalin murni. Ini adalah kursi barisan depan untuk menyaksikan pertunjukan runtuhnya sebuah kesombongan. Pukul 2 siang, matahari bersinar terik, seolah alam semesta ingin menyoroti panggung drama ini dengan pencahayaan maksimal.
Sebuah mobil MPV hitam berhenti tepat di depan pagar rumah. Pintu penumpang terbuka. Keluarlah sosok itu. Faris. Dia terlihat lelah namun ada senyum sombong yang tersungging di bibirnya. Dia mengenakan kemeja yang sedikit kusut dan menjinjing tas besar. Tidak ada Eliza dan bayi bersamanya. Aku tersenyum sinis. Tentu saja, dia pasti menempatkan keluarga barunya di hotel atau kontrakan sementara. Dia datang ke sini sendirian untuk membereskan aku. Mungkin rencananya adalah mengusirku hari ini juga, atau memaksaku tanda tangan surat jual rumah, baru kemudian membawa masuk ratu barunya. Betapa dia sangat percaya diri. Dari balik kaca mobil, aku melihatnya melangkah dengan gaya pemilik dunia. Dia berhenti di depan pagar besi tempa yang menjulang tinggi. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci gembok pagar. Dia mencoba memasukkan anak kunci itu. 1 detik. 2 detik. Dia mengerutkan kening. Dia mencabut kunci itu, melihatnya sejenak, lalu mencoba memasukkannya lagi. Dia memutarnya ke kiri, ke kanan, mengguncang-guncangkan gembok itu dengan kasar. Tentu saja tidak bisa. Pak Hadi sudah mengganti gembok pagar itu 2 jam setelah aku pergi. Faris mulai terlihat kesal. Dia menggedor-gedor pagar besi itu, menciptakan suara dentingan logam yang nyaring di siang yang sepi. Nisa, Nisa, buka pagarnya. Kamu ganti gembok ya? Nisa, teriaknya. Suaranya sayup-sayup terdengar sampai ke dalam mobilku. Tidak ada jawaban. Rumah itu tampak hening, namun aku tahu di dalamnya ada kehidupan baru. Faris, yang mungkin berpikir aku sedang tidur atau sengaja mengabaikannya karena manja, memutuskan untuk memanjat pagar. Dulu, dia selalu menjaga wibawanya, tapi rasa lelah dan emosi membuatnya nekat. Dengan susah payah dia melemparkan tasnya ke halaman, lalu mulai memanjat pagar setinggi 2 meter itu. Napasnya terengah-engah saat dia mendarat di balik pagar. Dia memungut tasnya, menepuk-nepuk celananya yang kotor, lalu berjalan angkuh menuju pintu utama. Aku menahan napas. Inilah momennya. Dia sampai di depan pintu jati besar yang penuh ukiran itu. Dia mengeluarkan kunci pintu utama. Dia memasukkannya ke lubang kunci. Dia mencoba lagi dengan paksa. Tetap tidak bisa. Dia mulai menendang pintu itu. Nisa, buka pintunya. Kamu tuli ya? Jangan main-main sama aku, Nis. Aku capek. Bentaknya kasar. Tiba-tiba, pintu terbuka. Namun, yang berdiri di sana bukan aku yang lemah dan sakit-sakitan. Bukan istrinya yang biasa menyambutnya dengan tunduk. Yang berdiri di sana adalah Pak Hadi. Sosoknya tinggi besar, mengenakan kaos polo hitam ketat yang menonjolkan otot lengannya, dan celana kargo. Wajahnya garang, tipikal orang lapangan yang tidak kenal takut. Di belakang Pak Hadi, terlihat 2 orang petugas keamanan berseragam safari, berdiri tegap dengan tangan di belakang punggung. Faris terlonjak kaget. Langkahnya mundur 2 jengkal. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia tampak seperti maling yang tertangkap basah di siang bolong. Siapa kamu? Tanya Faris terbata-bata, namun nadanya masih berusaha terdengar dominan. Kenapa kalian ada di rumah saya? Mana istri saya? Kalian maling ya? Pak Hadi melipat tangan di dada, menatap Faris dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Tatapan yang membuat nyali Faris menciut seketika. Anda yang siapa? Suara Pak Hadi berat dan menggelegar. Masuk pekarangan orang tanpa izin, teriak-teriak, merusak gembok. Anda mau saya panggilkan polisi sekarang? Wajah Faris memerah padam. Jangan gila kamu. Ini rumah saya. Saya Faris, pemilik rumah ini. Istri saya, Nisa, ada di dalam. Panggil dia keluar. Nisa, keluar kamu. Jangan bawa laki-laki asing ke rumah saat aku pergi kerja. Faris mencoba menerobos masuk, tapi salah satu petugas keamanan dengan sigap menahan dadanya. Hanya dengan satu dorongan ringan, Faris terhuyung mundur dan nyaris jatuh terjengkang. Tasnya terlepas dari tangan. Jaga sikap Anda, kata petugas itu dingin. Kalian yang gila. Faris berteriak histeris, suaranya mulai pecah karena panik. Ini rumah gue.
Sertifikatnya ada di... Dia tidak melanjutkan kalimatnya karena dia sadar sertifikat itu ada di brankas. Atau begitulah yang dia pikirkan. Nisa pasti selingkuh sama kamu kan? Kamu selingkuhan istri saya? Pak Hadi tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Dia merogoh saku belakang celananya, mengeluarkan sebuah dokumen yang sudah dilaminating. Dia membukanya tepat di depan wajah Faris. Baca, perintah Pak Hadi singkat. Itu adalah salinan akta jual beli, AJB. Faris menyipitkan mata, membaca tulisan di dokumen itu. Tangannya gemetar saat mencoba meraih kertas itu, tapi Pak Hadi menariknya kembali. Rumah ini sudah sah menjadi milik saya sejak 2 minggu yang lalu. Jelas Pak Hadi dengan nada santai namun menusuk. Dibeli secara tunai dan sah dari pemilik tunggalnya, Ibu Nisa Andini. Proses balik nama sertifikat sedang berjalan di BPN. Jadi, Tuan Faris yang terhormat, secara hukum, Anda sekarang sedang melakukan tindak pidana menerobos masuk properti orang lain. Tidak mungkin. Faris menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seolah berusaha mengusir mimpi buruk. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Nisa tidak mungkin jual rumah ini. Dia sakit. Dia tidak bisa jalan. Dia butuh izin saya. Saya suaminya. Istri Anda pemilik tunggal aset ini, warisan orang tuanya. Dia tidak butuh izin Anda, potong Pak Hadi tajam. Dan soal sakit, waktu transaksi dengan saya, Ibu Nisa terlihat sangat sehat, sangat cerdas, dan sangat bahagia karena bisa lepas dari rumah ini. Bohong. Kalian penipu. Sindikat mafia tanah. Faris berteriak lagi, tapi kali ini teriakannya terdengar putus asa. Dia menoleh ke kanan dan kiri, melihat tetangga yang mulai keluar pagar karena keributan itu. Dia merasa dipermalukan. Dunianya, yang dia bangun di atas kebohongan, sedang runtuh di depan matanya. Dengar baik-baik, Pak Hadi maju 1 langkah, membuat Faris mundur lagi hingga tumitnya menabrak pot bunga. Saya beri waktu 5 menit untuk angkat kaki dari sini sebelum saya seret Anda keluar, dan saya laporkan ke polsek terdekat atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan penerobosan. Barang-barang Anda sudah tidak ada. Rumah ini saya beli kosong. Sampah-sampah lama sudah dibuang. Sampah. Gumam Faris, matanya kosong. Dia menyadari bahwa sampah yang dimaksud mungkin adalah barang-barang pribadinya yang tertinggal. Pergi, usir Pak Hadi. Faris berdiri mematung. Kebingungan, kemarahan, dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Dia menatap pintu rumah yang dulu dia anggap sebagai simbol statusnya, kini tertutup rapat baginya. Dia menatap Pak Hadi yang berdiri bak raksasa penjaga gerbang. Dia kalah. Tanpa Nisa, tanpa rumah ini, dia tidak punya apa-apa. Dengan langkah gontai, Faris memungut tasnya yang kotor. Dia berjalan mundur perlahan, matanya masih menatap nanar ke arah rumah. Dia berbalik, memanjat pagar lagi dengan sisa tenaga yang ada. Kali ini terlihat jauh lebih menyedihkan, seperti seekor tikus yang diusir dari lumbung padi. Saat dia mendarat di luar pagar, di trotoar yang panas, dia jatuh berlutut. Dia menjambak rambutnya sendiri. Di dalam mobil, aku menghela napas panjang. Ada rasa puas yang menjalari dadaku, tapi juga rasa nyeri yang aneh. Nyeri melihat betapa menyedihkannya laki-laki yang pernah kucintai itu. Tapi aku segera menepis rasa kasihan itu. Dia tidak kasihan padaku saat aku meregang nyawa kesakitan. Dia tidak kasihan padaku saat dia bersenang-senang dengan Eliza. Inilah saatnya serangan kedua. Faris merogoh sakunya dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya. Aku melihat layar ponselku menyala. Nama, suamiku, berkedip di sana. Dia meneleponku. Aku membiarkannya berdering 3 kali. Biarkan dia panik. Biarkan dia bertanya-tanya. Pada deringan keempat, aku menggeser tombol hijau. Halo, sapaku. Suaraku tenang, datar, dan dingin. Jauh berbeda dengan suara Nisa yang dia ingat. Suara istri yang merengek kesakitan dan memohon perhatian. Nisa, kamu di mana? Suara Faris meledak di telingaku, begitu keras hingga aku harus menjauhkan ponsel sedikit. Dia berteriak histeris,
campuran antara tangis dan amarah. Apa maksudnya ini semua? Hah? Kenapa ada orang asing di rumah kita? Kenapa dia bilang kamu jual rumah? Kamu gila ya? Kamu di mana sekarang? Pulang sekarang juga dan jelaskan semuanya. Aku tersenyum miring melihat sosoknya dari kejauhan yang sedang berteriak-teriak ke ponsel di pinggir jalan, menjadi tontonan satpam kompleks dan tukang sayur yang lewat. Rumah kita? Tanyaku dengan nada mengejek yang halus. Koreksi sedikit. Mas, itu rumahku. Rumah warisan orang tuaku. Dan benar kata Pak Hadi, rumah itu sudah kujual. Lunas. Uangnya sudah ada di rekening pribadiku yang baru. Kurang ajar kamu, maki Faris. Napasnya memburu terdengar jelas lewat sambungan telepon. Kamu istri durhaka. Berani-beraninya kamu jual aset tanpa izin suami. Itu harta Gonogini. Aku akan tuntut kamu. Aku akan lapor polisi. Kamu pikir kamu bisa lari membawa uang itu? Hah? Uang itu hak aku juga. Aku yang kerja keras selama ini. Kerja keras? Potongku tajam. Kerja keras menemani selingkuhanmu melahirkan di luar kota. Maksudmu? Hening. Di seberang sana, Faris terdiam 1000 bahasa. Sosoknya di trotoar tampak membeku. Kata-kataku barusan adalah bom atom yang menghancurkan sisa-sisa argumennya. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir dia pemain watak terbaik di dunia. Kenapa diam? Mas, desakku. Bagaimana operasi caesarnya Eliza? Lancar? Bayinya laki-laki kan? Sehat? Pasti lucu ya, mirip bapaknya yang pembohong. Ka, kamu. Suaranya bergetar hebat. Kamu tahu dari mana? Siapa yang? Cek WhatsApp kamu sekarang. Perintahku. Jangan tutup teleponnya. Lihat apa yang aku kirim. Aku menekan tombol kirim pada pesan yang sudah kusiapkan sejak semalam. File-file itu meluncur deras melalui jaringan internet, menghantam ponsel Faris satu persatu. Dari dalam mobil, aku melihat Faris menurunkan ponsel dari telinganya dan menatap layarnya. Aku bisa membayangkan apa yang dia lihat karena akulah yang menyusunnya. Foto pertama, foto candid Faris sedang mencium kening Eliza di ranjang rumah sakit Emerald Maternity, dengan bayi merah di gendongan Eliza. Foto itu diambil oleh orang suruhan tari yang menyamar sebagai pembesuk pasien sebelah. Wajah Faris terlihat sangat jelas. Penuh cinta, cinta yang seharusnya milikku. Foto kedua, tangkapan layar mutasi rekening perusahaan Faris. Deretan transfer ke situs judi bola online dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah dalam setahun terakhir. Bukti bahwa dia bukan bangkrut karena bisnis, tapi karena bodoh. Foto ketiga, tangkapan layar saldo rekening bersama kami yang kini tersisa 0 rupiah. 0 rupiah. Aku sudah menarik semuanya sebelum memblokir rekening itu. Foto keempat, bukti transfer masuk dari Pak Hadi ke rekening baruku. Angka 3,5 miliar rupiah terpampang jelas di sana. Uang yang dia incar untuk membayar utang judinya, kini aman dalam genggamanku dan tak akan pernah bisa dia sentuh. Sudah dilihat, Mas? Tanyaku setelah hening yang cukup lama. Aku kembali mendekatkan ponsel ke telinga. Terdengar isak tangis tertahan di ujung sana. Faris, laki-laki yang selalu merasa dirinya paling hebat, kini menangis. Nisa, tolong. Nadanya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi bentakan. Yang ada hanya rengekan menyedihkan. Mas bisa jelaskan. Itu hilaf, Nisa. Eliza itu cuma kesalahan. Aku stres karena bisnis hancur. Makanya aku judi. Aku mau perbaiki semuanya. Tolong, Nis. Kita bicara baik-baik ya. Kamu di mana? Kita mulai dari awal lagi. Aku janji akan tinggalkan Eliza. Demi Tuhan, Nisa. Aku cuma cinta sama kamu. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas karena betapa absurdnya perkataannya. Mulai dari awal? Dengan apa? Mas, kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya uang. Mobilmu ditarik leasing. Utang judimu jatuh tempo lusa. Kan? Siapa yang mau bayar? Aku? Nisa, tolonglah. Suaranya makin parau. Kalau kamu tidak bantu, aku bisa mati dibunuh penagih utang. Mereka kejam,
Nis, kamu tega lihat suamimu mati? Uang hasil jual rumah itu, kita bisa pakai buat lunasi utangku, sisanya kita pakai buat modal usaha lagi. Ya? Sayang? Please. Rasa jijik merayapi tenggorokanku. Sampai detik ini pun, dia masih memikirkan uangku. Bukan memikirkan kesalahannya. Dia hanya takut pada debt collector, bukan takut kehilangan aku. Masih ingat kata-katamu 2 minggu lalu sebelum kamu pergi? Tanyaku pelan tapi penuh penekanan. Faris terdiam, mencoba mengingat. Kamu bilang, kamu di rumah saja sendiri, jangan manja. Aku mengulang kalimat itu dengan intonasi yang persis sama dengan yang dia gunakan saat itu. Kamu tinggalkan aku yang sakit parah, tanpa obat, tanpa uang, sendirian. Kamu bilang aku manja karena minta ditemani. Sekarang, giliran aku yang bicara. Aku menarik napas panjang, menghimpun seluruh kekuatan dan rasa sakit yang selama ini kupendam untuk kulontarkan dalam satu kalimat pamungkas. Sekarang, aku sudah mandiri, Mas. Sangat mandiri sampai aku tidak butuh kamu lagi. Rumah itu sudah bukan rumahmu. Uang itu bukan uangmu. Dan aku bukan istrimu lagi. Surat gugatan cerai akan sampai ke kantor lamamu besok pagi. Pengacaraku sudah mengurus semuanya dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran yang lengkap. Nisa, jangan. Nisa, aku mohon. Faris berteriak panik. Dari kejauhan, aku melihatnya berjalan mondar-mandir seperti orang gila. Tangan kanannya mencengkeram ponsel seolah itu satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Dan satu lagi, Mas, tambahku, mengabaikan permohonannya. Jangan coba-coba cari aku. Kalau kamu berani mendekatiku atau keluargaku, bukti judi online akan aku kirim ke polisi dan semua rekan bisnismu. Kamu mau masuk penjara, atau mau hidup gembel tapi bebas? Pilihan ada di tanganmu. Nisa, kamu tega, kamu jahat. Ratapnya. Aku cuma belajar dari guru terbaik, jawabku dingin. Silakan nikmati hidup di jalanan bersama Gundik dan anak barumu. Semoga cinta kalian cukup buat bayar utang dan beli susu, karena uangku tidak akan pernah mengalir ke sana sepeser pun. Nisa. Aku memutus sambungan telepon. Kutatap layar ponselku, lalu kucabut kartu SIM-nya. Kubuka kaca jendela mobil sedikit, lalu kupatahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian dan kulempar ke jalanan aspal. Di seberang sana, aku melihat Faris membanting ponselnya ke trotoar saking frustrasinya. Ponsel itu hancur berantakan, sama seperti hidupnya. Dia terduduk lemas di pinggir jalan, membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis. Tapi air mata itu terlambat. Terlalu terlambat. Aku menaikkan kaca jendela kembali. Suasana di dalam mobil kembali hening dan sejuk. Jalan, Pak, kataku pada diriku sendiri, seolah aku adalah supir yang membawa penumpangnya menuju tujuan baru. Aku menyalakan mesin mobil, memasukkan gigi, dan perlahan melajukan kendaraan meninggalkan jalan kenangan itu. Saat melewati Faris yang masih meringkuk di trotoar, aku tidak menoleh lagi. Pemandangan di kaca spion sudah cukup menjadi penutup bab kelam dalam hidupku. Sekarang, aku punya uang, aku punya kesehatan yang membaik, dan yang paling penting, aku punya kebebasan. Faris telah menciptakan monster, tapi dia lupa bahwa monster itu bisa memakan penciptanya. Selamat tinggal, Mas. Karma tidak pernah salah alamat. Dan paketnya baru saja sampai di depan mukamu. 3 hari setelah aku mengusir Faris lewat telepon, drama itu belum berakhir. Justru, ini adalah babak puncaknya. Faris, yang kini terdesak oleh waktu karena jatuh tempo utang judinya tinggal hitungan jam, melakukan langkah terakhir yang sangat bodoh. Dia pikir dia bisa menekan mentalku dengan membawa pasukan dan membuat keributan di depan umum. Dia lupa, aku bukan lagi Nisa yang dulu. Aku sudah memegang kartu as yang bisa mematikan langkahnya dalam sekali pukul. Pagi itu, aku sedang berada di rumah peninggalan orang tuaku, rumah masa kecilku yang letaknya di kompleks perumahan lama yang padat penduduk. Aku sengaja berada di sini. Aku tahu Faris pasti akan mencariku ke sini, karena dia tidak tahu di mana apartemen rahasia tempatku tinggal. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, keheningan kompleks yang damai itu pecah oleh suara teriakan yang melengking. Nisa, keluar kamu,
Wanita tidak tahu diuntung. Keluar. Itu suara Bu Hesti, ibu mertuaku. Aku mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu. Pemandangan di depan pagar rumahku sungguh menggelikan sekaligus menyedihkan. Di sana berdiri formasi lengkap, keluarga bahagia, versi Faris. Ada Faris yang terlihat kusut dengan mata merah kurang tidur, Bu Hesti yang berkacak pinggang dengan wajah garang, dan tentu saja, Eliza yang sedang menggendong bayi sambil memasang wajah memelas seolah dialah korban yang paling menderita. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Widya, Bu Sinta, dan Bu Risa, ibu-ibu kompleks yang terkenal dengan kecepatan penyebaran informasinya, sudah berdiri di depan pagar rumah mereka masing-masing, menonton dengan antusias. Ini memang panggung yang kusiapkan. Aku ingin semua orang melihat wajah asli keluarga ini. Keluar kamu, Nisa, teriak Bu Hesti lagi, kali ini sambil memukulkan payungnya ke pagar besi. Kembalikan uang anakku. Dasar istri durhaka. Suami lagi susah malah ditinggal kabur bawa harta. Di mana hati nuranimu? Hah? Eliza ikut menimpali dengan suara yang dibuat-buat serak. Mbak Nisa tolonglah. Mbak. Kasihan Mas Faris. Kasihan anak kami butuh susu. Jangan serakah, Mbak. Harta itu titipan Tuhan, jangan dimakan sendiri. Darahku mendidih mendengar kemunafikan itu, tapi aku menahan diri. Aku merapikan blazer kudanku, mematut diri di cermin sebentar. Aku terlihat cantik, rapi, dan berwibawa. Sangat kontras dengan penampilan mereka yang berantakan. Aku memberi isyarat pada Pak RT dan 2 orang petugas polisi yang sudah menunggu di ruang belakang bersamaku sejak 1 jam lalu. Mari, Pak, ajakku tenang. Aku membuka pintu utama dan melangkah keluar menuju teras. Suara riuh di depan pagar mendadak senyap saat melihat kemunculanku. Aku berjalan santai mendekati pagar, tidak membukanya, hanya berdiri di baliknya seolah mereka adalah tontonan sirkus. Ada apa ribut-ribut di rumah saya? Tanyaku datar. Melihatku keluar, Faris langsung maju, mencengkeram jeruji pagar. Nisa, akhirnya kamu keluar juga. Buka pagar ini, kita harus bicara. Ibu mau bicara sama kamu. Bu Hesti langsung menyembur. Heh, Nisa, kamu jangan pura-pura bodoh ya. Faris cerita semuanya sama ibu. Kamu jual rumah mereka diam-diam kan? Kamu bawa kabur uang 3 miliar kan? Itu uang suami kamu. Itu hak cucu saya juga. Kembalikan atau ibu sumpahin kamu kualat seumur hidup. Hak suami? Aku tertawa kecil, lalu menatap para tetangga yang makin ramai berkerumun. Aku meninggikan suaraku agar semua orang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu tetanggaku yang baik. Tolong dengarkan ini. Laki-laki ini, Faris, dan ibunya, datang ke sini minta uang hasil penjualan rumah warisan ayah saya. Mereka bilang saya istri durhaka. Memang durhaka, potong Bu Hesti. Tunggu dulu, kataku tegas, memotong omelannya. Aku mengeluarkan sebuah map dari tangan kananku. Kalian tahu kenapa saya jual rumah itu? Karena suami saya ini, yang katanya imam keluarga, pergi meninggalkan saya yang sedang sakit keras, lumpuh di tempat tidur, demam tinggi, tanpa obat, tanpa makanan. Dia bilang dia pergi dinas keluar kota demi masa depan kami. Aku menunjuk Eliza yang menunduk. Tapi nyatanya, dia pergi menemani gundiknya ini melahirkan. Dia membiayai persalinan VIP di luar kota, beli perlengkapan bayi puluhan juta, sementara dia suruh saya makan telur dan jangan manja saat saya butuh obat autoimun. Gumam kaget terdengar dari kerumunan tetangga. Astaga, tega banget, bisik Bu Widya keras-keras. Wajah Faris memucat. Jangan dengarkan dia. Dia bohong. Dia cuma mau menjelek-jelekan saya supaya bisa menguasai harta. Bohong? Aku mengeluarkan foto-foto bukti perselingkuhan dan bukti transfer judi online yang sudah dicetak besar. Aku melemparkannya melewati pagar, membiarkannya berserakan di jalanan aspal agar bisa dipungut dan dilihat oleh siapa saja. Lihat itu, teriakku lantang. Lihat kelakuan, anak soleh, kebanggaan Bu Hesti. Uang perusahaan habis buat judi bola. 1,5 miliar ludes di meja judi. Dan sekarang dia mau minta uang warisan orang tua saya buat bayar utang judinya? Mimpi. Bu Hesti memungut salah satu kertas di tanah, bukti mutasi judi bola.
Tangannya gemetar hebat. Dia menatap anaknya dengan tatapan tidak percaya. Faris ini apa? Kamu bilang kamu ditipu rekan bisnis. Faris gagap, keringat dingin bercucuran. Bu, itu editan. Bu, Nisa fitnah aku. Cukup sandiwaranya, sela sebuah suara berat. Pak RT dan 2 orang polisi berseragam lengkap keluar dari pintu rumahku. Kemunculan aparat penegak hukum membuat nyali Faris, Eliza, dan Bu Hesti ciut seketika. Suasana menjadi tegang. Saudara Faris Hermawan? Tanya salah satu polisi sambil memegang borgol. Faris mundur ketakutan, nyaris menabrak Eliza. Iya, Pak. Ada apa ini? Saya yang korban di sini, Pak. Istri saya bawa kabur uang. Kami mendapat laporan dari Ibu Nisa dan kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana percobaan pemalsuan dokumen dan penipuan, tegas polisi itu. Kami sudah memegang bukti draft surat kuasa jual yang Anda buat secara ilegal, serta bukti-bukti transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada pencucian uang hasil kejahatan siber. Aku tersenyum puas. Tari bekerja sangat cepat. Dia menemukan bahwa platform judi yang dipakai Faris sedang dalam penyelidikan polisi, dan keterlibatan Faris sebagai donatur besar membuatnya ikut terseret. Ditambah lagi dengan bukti rencana pemalsuan tanda tangan yang kutemukan di emailnya, posisi Faris sudah tamat. Tangkap dia, Pak! Teriak Bu Sinta dari kerumunan, yang langsung disambut sorakan setuju dari warga lain. Suami tidak tahu diri. Sudah selingkuh, judi, mau rampok istri lagi. Tidak. Pak, saya bisa jelaskan. Jangan tangkap saya. Faris meronta saat polisi memelintir tangannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Bu Hesti histeris. Dia mencoba menarik baju polisi itu. Jangan bawa anak saya. Anak saya orang baik. Ini pasti salah perempuan ular itu. Nisa, lepaskan suamimu. Kualat kamu. Ibu diam atau kami bawa juga atas tuduhan menghalangi petugas, ancam polisi itu tegas. Bu Hesti langsung terdiam. Tubuhnya lemas, lalu ambruk pingsan di jalanan berdebu. Eliza? Dia berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Bayi di gendongannya mulai menangis keras karena keributan itu. Saat Faris digiring ke mobil polisi, dia sempat menoleh ke arah Eliza, berharap pembelaan. Tapi Eliza justru mundur menjauh, seolah tidak kenal. Aku berjalan mendekat ke pagar, menatap Faris yang sudah tidak berdaya. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Selamat menikmati Hotel Prodeo, Mas, bisikku pelan tapi cukup jelas untuk didengarnya. Di sana gratis, tidak perlu bayar sewa. Cocok buat kamu yang bangkrut. Faris dimasukkan ke dalam mobil patroli dengan paksa. Sirine menyala, membelah kerumunan warga yang mencemoohnya. Bu Hesti yang pingsan dibiarkan tergeletak sejenak sebelum akhirnya dibantu oleh Bu RT dengan enggan. Eliza? Dia lari terbirit-birit sambil menggendong bayinya, dikejar rasa malu yang akan menghantuinya seumur hidup. Aku berdiri tegak di teras rumah orang tuaku. Angin berhembus pelan, menerbangkan ujung rambutku. Tetangga-tetangga mulai memberiku tepuk tangan, dukungan, dan pelukan. Yang sabar ya, Mbak Nisa. Kamu hebat, kata Bu Widya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Saya sudah sabar selama bertahun-tahun. Sekarang, waktunya saya bahagia. Hari itu, di depan puluhan saksi, Tuhan menunjukkan keadilannya dengan cara yang paling dramatis. Faris kehilangan segalanya. Istri, harta, kebebasan, dan harga diri. Aroma kopi gayo yang baru digiling memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga lili segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca besar, menyinari lantai parket kayu yang mengkilap. Aku berdiri di balik meja kasir butik kopiku yang baru saja diresmikan minggu lalu, Nisa S Corner. Tempat ini bukan hanya sekadar kedai kopi, tapi juga butik pakaian muslimah rancanganku sendiri. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Rasanya sungguh berbeda dibandingkan setahun yang lalu. Dulu, napasku selalu sesak karena tekanan batin dan penyakit yang tidak terawat. Sekarang, aku merasa hidup kembali. Penyakit autoimunku memang tidak bisa sembuh total,
tapi kini sudah dalam fase remisi total. Dengan uang hasil penjualan rumah dan aset-aset lainnya yang kuselamatkan, aku bisa berobat ke Singapura, menjalani terapi rutin, dan mengonsumsi makanan organik terbaik. Tubuhku yang dulu kurus kering kini berisi dan segar. Kulitku cerah, mataku berbinar. Tidak ada lagi Nisa yang ringkih. Yang ada adalah Nisa yang mandiri, pengusaha wanita yang sukses berdiri di atas kakinya sendiri. Bu Nisa, ada kiriman bunga lagi dari Pak Hadi, seru pegawaiku, seorang gadis muda bernama Chandra, sambil membawa buket mawar putih besar. Aku tersenyum. Pak Hadi, pembeli rumahku dulu, ternyata menjadi salah satu investor sekaligus mentor bisnisku. Hubungan kami murni profesional dan persahabatan, tapi perhatiannya yang tulus sering membuatku merasa dihargai sebagai wanita, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Faris. Taruh di vas depannya, Endra, jawabku. Siang itu, aku memutuskan untuk berjalan kaki ke pasar tradisional di dekat butik untuk membeli jajanan pasar favoritku. Aku suka suasana pasar yang hidup, mengingatkanku bahwa hidup terus berjalan. Saat aku sedang memilih kue lupis, mataku menangkap sosok yang familiar di sudut pasar, di area bongkar muat sayur. Sosok itu kurus, kulitnya hitam terbakar matahari, rambutnya gondrong dan kusam. Dia mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans dekil yang ujungnya robek-robek. Dia sedang memanggul karung bawang yang berat, langkahnya terseok-seok menahan beban. Itu Faris. Jantungku berdesir, tapi bukan karena rindu. Hanya karena kaget. Aku mendengar kabar dari Tari bahwa Faris hanya dipenjara 6 bulan karena pengacaranya berhasil membuktikan bahwa dia hanya korban situs judi juga, meski asetnya habis disita untuk bayar denda dan utang. Tapi aku tidak menyangka hidupnya akan jatuh serendah ini. Aku melihatnya meletakkan karung bawang itu, lalu menerima upah beberapa lembar uang ribuan dari mandor pasar. Dia menghitung uang itu dengan tangan gemetar, lalu membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan dan memakannya dengan lahap seolah sudah berhari-hari tidak makan. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampirinya. Itu bukan Eliza. Penampilan wanita itu juga lusuh. Dia berteriak pada Faris, "Mana duitnya? Cuma segini? Kurang buat bayar kontrakan, bego." Wanita itu memukul kepala Faris. Faris hanya menunduk, tidak melawan. Dia tampak hancur total. Jiwanya sudah mati. Aku bertanya pada pedagang kue di depanku, "Bu, itu siapa ya yang kuli panggul itu?" "Oh, itu si Faris, Neng," jawab pedagang itu. "Kasihan dia. Dulu katanya orang kaya, tapi bangkrut karena judi. Istri mudanya kabur ninggalin dia sama anaknya pas dia masuk penjara. Sekarang anaknya diambil dinas sosial, dia hidup luntang-lantung. Itu tadi ibu kosnya yang nagih uang sewa." Hukum karma bekerja dengan presisi yang mengerikan. Eliza meninggalkannya begitu uang habis, sama seperti Faris meninggalkanku saat aku sakit. Dan sekarang, dia merasakan perihnya dihina karena tidak punya uang, rasa sakit yang dulu dia timpakan padaku. Faris mendongak saat sedang mengunyah nasi. Matanya yang cekung bertemu dengan mataku. Dia terdiam. Mulutnya berhenti mengunyah. Dia melihatku berdiri di sana, mengenakan gamis sutra yang indah, tas tangan mahal, dan wajah yang bersinar sehat. Ada kilatan penyesalan yang luar biasa dalam di matanya. Dia seolah ingin memanggil namaku, bibirnya bergerak membentuk kata, "Nisa," tapi suaranya tidak keluar. Rasa malu menahannya. Dia tahu, jarak di antara kami sekarang bukan lagi sekadar jarak fisik, tapi jarak nasib yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak menghampirinya. Aku tidak memberinya uang. Aku tidak meludahinya. Aku hanya menatapnya sejenak, memberikan anggukan kecil sebagai tanda, "Selamat tinggal," yang abadi, lalu berbalik badan. Aku berjalan menjauh, meninggalkan pasar yang riuh itu. Langkahku ringan. Matahari bersinar hangat di wajahku. Aku telah melewati badai, aku telah membakar jembatan masa lalu, dan di seberang sana, masa depan yang cerah membentang luas menunggu untuk kujelajahi. Tuhan Maha Adil, dan aku bersyukur atas setiap detik kesempatan kedua yang diberikannya padaku. Rumah itu sudah jadi milik orang lain. Suami itu sudah jadi masa lalu. Dan aku adalah pemilik sejati dari hidupku sendiri.